Cerita berlanjut. Kau adalah pelari paling lambat, dan kau terbang di udara. Mendarat di sini telah mengungkap lokasimu. Jadi tentu saja kau akan menarik perhatian para pemburu. Pakar iblis itu melirik puing-puing di tanah dengan waspada. Tetapi ekspresinya tetap santai. Lagi pula, kau tampaknya yang paling mudah ditindas di antara semua orang. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Namun, kekuatanmu memang telah melampaui dugaanku. Dia menatap puing-puing yang berserakan di tanah. Pupil matanya sedikit menyempit. Auranya perlahan meluas. Kau tampak mudah ditindas, tetapi kekuatanmu sangat dahsyat. Meskipun kau bukan dewa sejati, kekuatanmu sudah berada di level itu. Kekuatanmu tidak lebih lemah dari Shu Yao dan Huang Yue. Aku sangat ingin tahu berapa banyak kekuatan yang dapat kau pertahankan setelah pertarunganmu dengan Shi Quan Song. Apakah terlalu mudah bagiku untuk dikalahkan? Satu demi satu, pedang-pedang terbang melayang perlahan dari tanah. Swing! Qinmu menegakkan tubuhnya, terengah-engah. Tiba-tiba, napasnya kembali normal, dan dia tersenyum. Sejak aku menjadi pemimpin sekte iblis surgawi, sudah lama sekali tidak ada yang berani mengatakan bahwa aku mudah ditindas. Jika kalian ingin menuai hasilnya, mengapa tidak kalian coba sendiri? Tadi dia terengah-engah, tapi sekarang dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Pakar iblis itu tersenyum dan berkata, Shi Quan Song sangat kuat. Aku harus mewaspadai kemampuannya. Kau bertarung dengannya sampai mati, dan lukamu pasti parah. Kau menekan auramu, tetapi kau tidak bisa menyembunyikan lukamu. Tapi jangan khawatir, jika kau masih cukup kuat untuk melukaiku, aku akan berbalik dan pergi mencari orang lain. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan santai. Lagi pula, masih ada banyak sekali lawan yang bersembunyi di pegunungan dan hutan ini. Aku perlu menyimpan kekuatanku untuk menghadapi yang lain, kan? Suaranya terdengar menggoda dan memikat. Seperti suara tetangga yang baik hati, seolah-olah benar-benar peduli pada Qinmu. Namun Qinmu tetap sepenuhnya sadar. Dia sendiri adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Meskipun dia sering menyebut dirinya pemimpin sekte suci surgawi, ada banyak guru besar di sekte iblis surgawi yang mahir dalam ilmu iblis. Kitab suci iblis surgawi yang agung sangat aneh. Kitab itu berubah dari hati. Jika sifat iblis muncul di dalam hati, kitab suci iblis surgawi yang agung akan menjadi ilmu iblis. Jika keilahian muncul di dalam hati, kitab suci iblis surgawi yang agung akan menjadi ilmu yang lurus dan benar. Sebagai pemimpin sekte iblis surgawi, Qinmu tidak mudah tertipu oleh suara iblis itu. Dia tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan oleh ahli iblis itu. Dia mengucapkan kata-kata, Lu barusan hanya untuk menurunkan kewaspadaan Qinmu. Pembicaraannya tentang berbalik dan pergi, serta menyembunyikan lawan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bohong. Jika Qinmu mempercayainya, dia pasti sudah mati. Qinmu berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan 8.000 pedang tersebar di sekelilingnya, membentuk formasi pedang yang melintasi gunung dan sungai, siap menyerang. Pakar iblis itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Qinmu. Energi yang dilepaskan oleh tubuh pemuda yang seperti dewa itu sangat menakutkan. Tepat ketika teknik pedang dan sungai gunung milik Qinmu hendak melepaskan kekuatannya, pakar iblis itu hendak menerobos keluar dari gunung dan sungai. Qinmu meraung, tetapi pedang dan sungai serta pegunungan masih mengunci pandangannya pada sosoknya. Tepat saat itu, ahli iblis mengeluarkan sebuah panji besar, menggulungnya sebagai respons terhadap cahaya pedang, dan sepotong besar peta gunung dan sungai pun terlepas. Seorang ahli formasi? Qinmu terkejut. Bendera besar itu ditancapkan di tanah, dan saat terbentang, pola-pola magis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pola-pola magis itu berputar, dan sebuah mata muncul. Pakar iblis itu mundur, melompat ke mata iblis, dan menghilang. Kekuatan pedang dan sungai meledak, tetapi tidak mampu melukai bendera iblis, yang jelas merupakan harta karun langka. Ketika Qinmu hendak menggunakan pedang bebas khawatir untuk menebas panji iblis, ahli iblis muncul di belakangnya. Qinmu mengayunkan pedangnya dan menusukkannya ke belakang, dan panji lain muncul. Ahli iblis itu melompat ke panji itu lagi dan menghilang, meninggalkan Qinmu hanya dengan panji yang tertancap di tanah. Setelah proses ini diulangi beberapa kali, 8 bendera besar muncul di tanah di sekitar Qinmu. Bendera-bendera itu dikibarkan dan dihubungkan ke tiang bendera lainnya, membentuk formasi segi 8 yang meliputi area sekitar 1 hektar. Setiap bendera memiliki mata iblis yang terbuka di tengahnya. Qinmu mengerutkan kening, dan tiba-tiba pancaran energi iblis melesat keluar dari mata iblis itu, menghantam ke arahnya. Tubuhnya dipenuhi energi vital, seketika berubah menjadi lonceng besar yang samar. Permukaan lonceng itu ditutupi oleh pola petir yang saling terkait tak terhitung jumlahnya. Lonceng 5 petir. Penopang surga dari 5 kaisar manusia, leluhur. Tada! Serangkaian dentuman keras terdengar saat Qinmu menyerang dari dalam lonceng, melawan energi iblis. Lonceng penopang surga 5 petir mengembang dan menyusut. Kekuatannya berfluktuasi. Sementara itu, bendera-bendera iblis berputar-putar di sekelilingnya. Dan energi iblis di mata iblis juga berfluktuasi dalam ketebalan dan kekuatan, membuat lonceng berdentang keras dan menyebabkan darahnya mendidih. Qinmu menggerakkan kakinya, dan lonceng penopang langit 5 petir ikut bergerak bersamanya. Begitu pula bendera-bendera iblis di luar. Lonceng penopang langit 5 petir adalah teknik pamungkas dari 5 kaisar manusia leluhur. Ini adalah kekuatan supranatural fisik yang juga bercampur dengan sihir petir. 5 petir tersebut adalah 5 petir awan besar. Dengan tubuh fisik yang kuat, 5 arah petir awan digerakkan untuk membentuk pola lonceng. Dengan setiap pukulan dan tendangan, 5 petir bergetar. Lonceng menyusut, lalu mengembang, dan kekuatan 5 petir awan besar meningkat secara dramatis. Teknik ini paling cocok untuk menghancurkan teknik iblis.
Namun, saat ini Kinmu belum mampu menembus kekuatan iblis dari ahli iblis tersebut. Kinmu tiba-tiba berubah menjadi wujud Zen Xingjun, seorang pria dengan kepala manusia dan tubuh ular. Gerbang surga muncul di belakangnya. Dia berputar sekali, dan gerbang surga menyapu 8 panji sebelum hancur oleh gelombang energi iblis. Gerbang surga tidak memunculkan wujud asli dari ahli iblis tersebut. Bukalah matamu! Mata Kinmu berputar-putar mengikuti pola susunan saat dia mengamati segala arah. Tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi ahli iblis itu. Dia hanya bisa melihat sosok-sosok bergerak cepat di dalam panji-panji itu, seperti hantu. Di dalam formasi tersebut, energi iblis yang menghujani lonceng tidak sepenuhnya menghilang, melainkan membentuk benang-benang tak terlihat. Benang-benang ini menyebar ke seluruh ruang, membaginya menjadi banyak bagian. Setiap ruang kubik berisi rune iblis yang terus terbentuk. Ini adalah ahli formasi. Serangan barusan adalah tipuan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menjebak Kinmu dalam formasi pembunuhnya dan memurnikan Kinmu. Dengan cara ini, dia dapat menghemat tenaganya untuk menghadapi orang lain. Dia berencana untuk menyingkirkan Kinmu dengan upaya minimal. Kekuatan sihir Kinmu jauh melampaui rekan-rekannya, dan kemampuan supranaturalnya sangat dahsyat dan mendominasi. Tidak banyak orang yang dapat memaksa Kinmu untuk bertahan. Hanya beberapa tokoh kuat, seperti Kaisar Manusia Leluhur Pertama dan Kepala Desa yang dapat menekannya pada level yang sama. Namun, ahli iblis ini adalah salah satunya. Leluhur Pertama dan Kepala Desa adalah kultivator yang sangat terampil, jadi tidak mengherankan jika mereka dapat melakukan ini. Namun, ahli iblis ini adalah anggota generasi iblis yang lebih muda, yang dengan sendirinya menunjukkan kedalaman penguasaannya terhadap formasi. Sebuah formasi. Kinmu tiba-tiba menghilangkan lonceng penopang langit 5 petir, mengulurkan tangan dan meraih peluru pedang, menggenggamnya erat-erat, dan pedang-pedang tipis yang terbang mengalir seperti air, berubah menjadi tombak besar. Setelah diperiksa lebih teliti, tombak perak ini terdiri dari pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang terbang, masing-masing mengalir terus-menerus dan melakukan teknik pedang melingkar. Ujung tombaknya adalah pedang bebas khawatir, yang sangat tajam. Pada saat yang sama, berbagai runen muncul di sekitar tubuh Kinmu. Runen-runen ini bukanlah tanda supernatural yang kuat, melainkan simbol numerologi dan ramalan. Diagram Wuji, diagram Taiji, rune matahari, bulan dan manusia, rune 5 elemen, susunan 6 harmoni, susunan 8 trigram, dan 64 heksagram, terus berevolusi dan berubah, membangun sistem perhitungan spasial heterogen. Rune-rune itu terbang dan berubah secara bertahap, menghitung struktur susunan yang terdiri dari 8 bendera iblis. Rune yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat, dan kecepatan deduksinya sangat memukau. Matanya tertuju pada tombak itu, tubuhnya bergerak bersamanya. Tombak itu bergerak seperti naga. Cahaya peraknya menari-nari di seluruh tubuhnya, seperti naga perak yang berputar-putar dalam formasi 8 panji. Aliran energi iblis dihantam oleh tombak peraknya dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ke-8 panji itu bergoyang dan kemudian tiba-tiba menghilang, menghancurkan formasi ahli iblis itu dan mengungkapkan wujud aslinya. Dia mengambil panji-panji itu dan pergi, tertawa terbahak-bahak. Jarang sekali bertemu dengan seorang ahli ramalan. Kau sangat kuat. Selamat tinggal. Bendera itu menutupi tubuhnya, dan ahli iblis itu menghilang seketika. Kinmu menancapkan tombaknya ke tanah, menunjukkan karisma yang tak tertandingi. Namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Setelah beberapa saat, momentumnya tiba-tiba melemah, dan ia batuk darah berulang kali, terengah-engah sebelum roboh ke tanah. Tepat saat itu, ahli iblis muncul di belakangnya seperti hantu. Panjinya diayunkan ke arah Kinmu seperti tombak, sambil tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar kehabisan kekuatan. Jadi aku kembali. Kinmu memperlihatkan senyum aneh, duduk di tanah membelakangi dirinya, membelah tombak besar di tangannya menjadi 2, mengubahnya menjadi 2 pedang besar, dipegang dengan kedua tangan, satu menghadap ke depan dan yang lainnya ke belakang. Satu pedang tersembunyi di belakang punggungnya, cukup untuk menghalangi bendera besar yang dia arahkan, dan pedang lainnya tersembunyi di dadanya. Kinmu duduk, berbalik, dan pedang besar yang tersembunyi di dadanya menebas tiang bendera ahli iblis itu dengan bunyi dentang. Pakar iblis itu terkejut. Tiang bendera di tangannya bergoyang dan bergetar, membuat lengannya mati rasa. Apakah Anda mengetahui teknik pembunuhan pamungkas dari setiap gaya bertarung? Keduanya berdiri saling membelakangi, dan dia mendengar suara Kinmu di telinganya. Kaki Kinmu tidak menyentuh tanah. Kaki mereka tetap bersilang, seolah-olah dia sedang digendong di punggung Kinmu. Ini adalah trik yang sering dimainkan tukang daging pada Kinmu ketika dia tidak memiliki kaki, digunakan untuk menguji kemampuan Kinmu dalam menghunus pisau dan menembus penghalang. Mengeluarkan pisau dari sarungnya adalah gerakan paling berbahaya dalam teknik penggunaan pisau tukang daging. Pakar iblis itu bergerak cepat. Langkahnya melesat seperti hantu. Namun ia tak pernah bisa melepaskan diri dari Kinmu. Ia memang lebih cepat dari Kinmu. Tetapi Kinmu menempel di punggungnya. Seolah-olah tubuh Kinmu melekat padanya, sehingga mustahil untuk melepaskan diri. Sosok ahli iblis itu berubah dengan cepat. Gerakannya benar-benar tak terduga dan aneh. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari Kinmu dari belakang dan sangat gembira akhirnya bisa berhadapan langsung dengan Kinmu. Tepat saat itu, dia mendengar suara Kinmu. Siapa namamu? Nama saya adalah... Saat pedang itu berkelebat, Kinmu mengangkatnya dengan gerakan membalikkan badan. Pakar iblis itu belum sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum kekuatan serangannya yang dilepaskan dari area terlarang sudah terlanjur dilepas. Maaf, saya tidak membiarkan Anda menyelesaikan kalimat Anda.
Qin Mu menyarungkan pedangnya, dan kedua pedang besar di tangannya mengalir seperti pasir hisap, berubah menjadi satu butir pedang yang dipegangnya. Pakar iblis itu terkoyak perutnya akibat serangan ini, dan tubuhnya roboh ke tanah, tak mampu bangkit. Qin Mu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Jika ahli lain datang, aku akan celaka. Dia mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak ada suara dari pegunungan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu berkata dengan lemah, "Jika ahli lain datang, aku akan celaka." Pegunungan di sekitarnya tampak tinggi dan megah, namun tetap tidak ada pergerakan. Wosh! Qin Mu memuntahkan semburan darah, jatuh ke tanah, meronta 2 kali, menendang-nendang kakinya, dan menghembuskan napas terakhirnya. Pegunungan di sekitarnya sunyi, dan masih tidak ada pergerakan. Wajah Qin Mu memucat, tubuhnya kaku, dan daging serta darahnya mengeras. Masih tidak ada gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berguling dan bangun lagi. Tanpa mengubah ekspresinya, dia pergi ke dinding api untuk berlatih pedang terbangnya. Seorang wanita iblis mengangkat kepalanya dari puncak gunung, meliriknya secara diam-diam, lalu tiba-tiba menghilang tanpa menoleh ke belakang. Anak pandai besi itu bahkan lebih mirip iblis daripada aku. Jangan macam-macam dengannya. Dia terbang pergi dengan cepat. Pada saat itu, di tengah pegunungan, Huang Yue berhenti dan mendongak ke puncak gunung, di mana seorang pria berdiri dengan pedang panjang di punggungnya. Jehuali! Awan membubung di atas kepala Huang Yue. Sebuah fenomena yang terbentuk ketika roh purbanya menyerap dan melepaskan energi purba. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada seseorang di puncak gunung. Dan awan di atas kepalanya tiba-tiba menjadi sangat besar, menutupi area seluas setengah hektar. Energi vital di dalam awan tampak mengembun menjadi tetesan air, dan orang bisa samar-samar melihat tetesan hujan jatuh seperti tetesan air yang paling sempurna, mendarat di kepalanya, lalu naik kembali untuk berubah menjadi awan. Dalam siklus seperti itu, Huang Yue mendaki gunung itu. Gunung itu tidak tinggi. Lagi pula, gunung itu dibentuk oleh orang suci penebang kayu, dan Furi Lua menggunakan runen energi primordial mereka sendiri, bukan ciptaan sejati. Dia mencapai puncak gunung dalam beberapa langkah, dan berhenti ketika dia masih berjarak lebih dari 40 kaki dari Jehuali. Di medan perang, aku bertemu denganmu dan hampir mati di tanganmu. Aura Huang Yue melonjak, semangat bertarungnya melambung tinggi. Meskipun pernah dikalahkan oleh lawannya sebelumnya, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, hal itu justru memicu semangat bertarungnya yang tak terbatas. Dia adalah seorang fanatik bela diri, tak kenal takut. Aku telah mencarimu, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Huang Yue berkata dengan penuh semangat. Tolong berikan saya kesempatan ini, kakak senior. Jehuali berbalik dan menatapnya. Mata iblis di gagang pedang iblis di punggungnya masih tertutup. Kaki kanannya tiba-tiba bergeser. Jari-jari kakinya menunjuk secara diagonal. Kedua kakinya tidak menunjuk keluar maupun ke dalam. Kaki kirinya menunjuk ke arah kapak kekaisaran, sementara arah jari-jari kaki kanannya menunjuk ke arah seorang wanita yang sedang mendaki gunung, muncul di hadapan mereka. Wajah Huang Yue menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Chen Yuan, jangan ikut campur dalam urusanku, atau aku akan membunuhmu juga." Wanita itu, Chen Yuan, juga merupakan makhluk kuat dari Tai Huang Tian. Kali ini, dia memasuki dunia pasir ini bersama Huang Yue dan yang lainnya. Mereka langsung menuju tempat di mana kapak dan tombak berbenturan. Tetapi karena semua orang berlari ke sana, tempat itu kehilangan signifikansinya sebagai area yang diperebutkan. Karena itu, semua orang bersembunyi. Namun, satu-satunya yang tidak bersembunyi adalah Qin Mu. Qin Mu melesat di udara, leaving jejak awan dan asap saat berlari, hingga mencapai tepi dunia kotak pasir dan membimbing yang lain. Kemudian Qin Mu tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali ke tempat persembunyiannya untuk menempa besi, yang menarik banyak ahli iblis untuk datang ke sana dan memburunya. Fakta bahwa para ahli iblis sedang memburu Qin Mu menghadirkan kesempatan langka bagi para ahli Tai Huang Tian, sehingga mereka memburu para ahli iblis tersebut di sepanjang jalan. Chen Yuan juga menyadari hal ini, jadi dia menjaga satu-satunya jalan menuju Qin Mu. Dia melihat Jehuali berdiri di gunung bersama Huang Yue. Dengan gembira dia mendaki gunung, berniat untuk bergabung dengan Huang Yue, ahli terkuat ketiga, untuk menyingkirkan Jehuali. Kakak senior Huang Yue, Anda dan kakak senior Yuhe sama-sama murid dari Dewa Sejati Pang Yu. Jadi kalian seharusnya tahu bahwa gambaran besar lebih penting. Chen Yuan menatap Jehuali dengan saksama. Ekspresinya serius. Ia berkata dengan suara berat. Duel ini bukan tentang dendam pribadi kalian. Juga bukan kesempatan bagi kalian untuk mengejar puncak sihir Taois dan kekuatan supranatural. Ini menyangkut nasib Kotali dan takdir Tai Huang Tianku. Baik kau maupun aku tidak dapat mengalahkan orang ini. Tetapi jika kita bergabung, kita dapat mengalahkannya. Aku tidak akan bergabung denganmu. Minggir! Ekspresi Huang Yue tampak tegas saat ia menggelengkan kepala dan berkata, mengingat kita berdua adalah makhluk kuat dari surga Tai Huang, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika kau memanfaatkan duelku dengan kakak senior Jehuali untuk membunuhnya, jangan salahkan aku jika aku dianggap kejam. Tatapannya tegas saat ia tertuju pada Jehuali. Hasratnya akan Dao berkobar terang. Ia terkekeh dan berkata, jika aku menang, dia akan mati di tanganku. Jika aku kalah, dia juga akan terluka parah. Dan kau bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Itu tidak akan menunda penguasaan Kotali. Kau hanya perlu menonton, atau jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Chen Yuan sedikit mengerutkan kening dan mundur selangkah.
Huang Yue menjadi bersemangat. Sikapnya yang berwibawa semakin menguat. Zhehuali, tolong beri aku pencerahan. Kau bukan tandinganku. Di mataku, yang kau sebut dewa muda sejati dari surga kaisar tertinggi, selalu menjadi bahan lelucon. Zhehuali menatapnya dengan tenang dan ekspresi acuh dan tai, lalu berkata, kau sama sekali tidak mengerti arti dewa sejati. Kau berpikir bahwa jika tubuh fisikmu mencapai tingkat dewa sejati muda, kau ditakdirkan untuk menjadi dewa sejati. Kau tidak tahu bahwa kau masih jauh dari itu. Ada 3 cara untuk mencapai tingkat dewa sejati muda. Tubuh fisik, roh primordial, dan teknik Dao. Kau hanya memperoleh 1. Tapi aku berbeda. Pedang iblis di punggungnya sedikit bergetar, mengeluarkan dentingan pedang. Dia berkata dengan santai. Aku sudah mendapatkan 2 di antaranya sebelum turun ke alam fana. Hanya saja teknik Dao-nya belum sempurna. Kali ini, aku turun ke alam fana untuk menjadi murid Furi Luo, yang merupakan caraku mencari Dao dan berkultivasi. Huang Yue, kau terobsesi dengan teknik Dao dan kekuatan supranatural, dan akan segera mendapatkan 2 di antaranya. Aku mengagumi tekadmu. Kalian semua harus menyerangku bersama-sama. Jangan sia-siakan hidup kalian. Jangan remehkan aku. Sihir Taois dan kekuatan supranaturalku hanya bisa dibangun di atas kehancuran. Aku menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Gunung pasukan hancur. Huang Yue meraung dan menerjang maju dengan segenap kekuatannya. Dengan 1 langkah, serangannya diluncurkan. Teknik tinjunya berubah menjadi kekuatan ilahi, dan dalam sekejap, hantu-hantu tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul, menumpuk seperti gunung. Detik berikutnya, mereka menumpuk seperti bintang yang pecah. Kepalan tangannya begitu berat, sehingga kekuatan pukulannya memampatkan udara, menciptakan serangkaian ledakan di udara. Seperti 10.000 petir yang bergulir. Serangan Huang Yue menunjukkan keahliannya yang menakjubkan dalam teknik tinju. Dia menyadari kekurangannya setelah bertarung melawan Zhehuali di medan perang. Sekarang, menghadapi Zhehuali lagi, di bawah tekanan musuh yang kuat, dia telah melangkah maju. Kekuatan ilahi Po Junshan akan segera mencapai kesempurnaan. Di belakang Zhehuali, pedang iblis itu tiba-tiba membuka matanya, yang berputar, membengkak, dan berubah menjadi merah darah. Zhehuali mengulurkan tangan dan menghunus pedangnya, menebas kekuatan ilahi Po Junshan. Seketika, cahaya pedang melesat ke udara, bertabrakan dan memantul dengan bayangan tinju Po Junshan. Dalam sekejap, cahaya pedang itu tampak berubah menjadi 10.000 cahaya pedang, membentuk gunung pedang yang benar-benar menghancurkan Po Junshan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu, hanya menyisakan 1, yang tiba-tiba muncul di atas kepala Huang Yue. Huang Yue menyatukan kedua tangannya untuk menangkap cahaya pedang itu. Tiba-tiba, pedang iblis itu terbelah menjadi 2. Ekspresi Huang Yue sedikit berubah. Darah dan daging tumbuh di bawah ketiaknya, dan 2 lengan muncul untuk menangkap cahaya pedang kedua yang hendak jatuh. Dia menggenggam kedua pedang iblis itu di antara jari-jarinya. Tetapi sebelum dia sempat menghela napas lega, kedua pedang iblis itu terpecah menjadi 4. Huang Yue meraung. Daging dan darah menyembur keluar dari bawah ketiaknya, dan 4 lengan lagi tumbuh untuk menangkap pedang yang menukik. Kemudian, dalam keputusasaan, dia melihat keempat cahaya pedang terpecah menjadi 8 dan menebas ke arahnya. Desis, desis, desis. Saat keempat bilah lainnya jatuh, Huang Yue menunduk, menatap kosong bilah-bilah yang menghilang setelah mendarat. 4 bercak darah lurus muncul di wajahnya, semakin panjang dan besar. Zhehuali mengacungkan pedang iblis, dengan lembut menariknya dari tangannya, dan menusukkannya ke punggungnya, menghancurkan kapak kekaisaran menjadi berkeping-keping. Zhehuali menatap Chen Yuan, yang ekspresinya serius, lalu perlahan mundur. Kau boleh pergi. Aku tidak membunuh wanita, kata Zhehuali dengan tenang. Chen Yuan tetap tenang, melanjutkan mundurnya dengan santai hingga jaraknya sekitar 1 mil. Lalu ia berbalik dan berlari kencang. Begitu ia berbalik, otot-otot Zhehuali menegang, dan ia melesat dengan kecepatan tinggi, menerobos kebisingan dengan raungan yang memekakan telinga. Ia menghunus pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah dalam tebasan vertikal. Dalam sekejap, bayangan pedang muncul di belakang Chen Yuan. Chen Yuan berbalik di udara, dan peluru pedang terbang keluar, melebar dengan bunyi dentang. Sebelum pedang-pedang terbang itu sempat melepaskan kekuatannya, bayangan pedang menebas dari atas kepalanya. Zhehuali berhenti, menyarungkan pedangnya, dan berbalik untuk pergi. Aku perlu meminta orang dalam lukisan itu untuk melihat keadaan guru keahlian pedang. Aku tidak boleh terluka, jadi aku akan menebasmu dari belakang. Ekspresinya tetap tenang saat dia mendengarkan dengan saksama, mengikuti suara palu. Wanita, saat kau berbalik adalah saat kau paling rentan. Jangan pernah membelakangi saya. Di belakangnya, Chen Yuan terjatuh. Di sisi lain, pegunungan runtuh, dan 2 sosok bertarung sengit di antara reruntuhan tersebut. Pegunungan curam yang tajam seperti pisau tertembus dan berubah menjadi jimat-jimat yang hancur berkeping-keping, lalu lenyap begitu saja. Pertempuran berakhir dengan cepat. Yu He menyentuh luka di wajahnya. Lawannya telah tewas, tetapi dia masih terluka. Wanita itu mendongak dan melihat kilatan sekilas sebilah pisau di udara, lalu mengerutkan kening. Zhehuali, kau memang seflamboyan pandai besi, tapi aku tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkanmu. Dia berbalik dan pergi. Aku perlu menemukan adik-adikku yang lain, lalu aku akan menyingkirkanmu. Dunia sandbox sangat luas, dan menemukan orang lain bukanlah hal yang mudah. Di dunia sandbox, pertempuran meletus di beberapa gunung lainnya. Ketika makhluk-makhluk perkasa dari Tai Huang Tian bertemu dengan para ahli dari ras iblis, mereka tentu saja mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan menggunakan segala cara untuk membunuh lawan-lawan mereka. Oleh karena itu, ketika musuh dan sekutu saling berhadapan,
Pertempuran seringkali berakhir dalam waktu singkat, dengan makhluk gaib tersebut tewas atau terluka parah, sehingga menghasilkan hasil yang sangat tragis. Bahkan dalam waktu sesingkat itu, mereka mampu berjuang menembus medan sejauh lebih dari 10 mil. Kemanapun mereka pergi, gunung-gunung ditembus, bahkan runtuh dan rusak, menyebabkan kehancuran yang cukup besar. Yang lebih mengerikan lagi, beberapa di antaranya menggunakan kekuatan supranatural mereka yang luar biasa untuk menghancurkan area seluas ratusan mil di sekitarnya, yang sangat menakutkan. Tentu saja, ini terjadi di dunia simulasi, bukan dunia nyata. Jika terjadi di dunia nyata, makhluk gaib tingkat 7 ini, meskipun memiliki kekuatan gaib yang hebat, tidak akan memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Namun di tempat kapak dan tombak berbenturan, semuanya tenang. Sang Hua dengan bersemangat memasang jebakan, bersembunyi, dan diam-diam menunggu musuh jatuh ke dalam perangkap mautnya. Waktu berlalu perlahan, dan 1 jam setelahnya, gadis itu mengintip dari tempat persembunyiannya, kedua kapang panjangnya terurai. 1 jam lagi berlalu, dan Sang Hua duduk di atas kapak. Dagunya bertumpu pada tangannya, mengayunkan kakinya dengan lesu. 1 jam lagi berlalu, dan Sang Hua berbaring di punggung kapak, menatap langit. Di mana mereka? Dia tiba-tiba duduk tegak, agak panik. Kemana semua orang pergi? Bukankah ini lokasi strategis? Entah mereka musuh atau teman, setidaknya salah satu dari mereka harus keluar. Di luar dunia seni pasir, para dewa dan iblis menyaksikan pertempuran di dalamnya. Ekspresi mereka bercampur antara kegembiraan dan kesedihan. Tak lama kemudian, pertempuran di dalam dunia seni pasir meletus dengan dahsyat. Kinmu membunuh 3 orang berturut-turut dan tergeletak mati di tanah. Ketika dia memancing lawan keempatnya, banyak dewa iblis merasa gugup dan khawatir terhadap penyihir yang bersembunyi di gunung terdekat. Untungnya, penyihir itu tidak tertipu dan berbalik untuk pergi, yang melegakan banyak iblis di atap. Tuanku, dia memang penerus Anda. Suara dewa harimau hitam yang penuh semangat terdengar. Sang pertapa suci tetap tanpa ekspresi, sementara Furi Luo tersenyum. Mata mereka bertemu, lalu berpaling. Setelah menyaksikan Je Huali membunuh Huang Yue dan Chan Yuan, 2 tuan muda, dengan 2 serangan, banyak dewa Tai Huang Tian tak kuasa menahan keringat dingin. Benar-benar khawatir tentang makhluk-makhluk kuat lainnya di Tai Huang Tian. Namun orang yang paling khawatir adalah ayah Sang Hua, Sang Ye Zunshen. Sang Ye mengepalkan tinjunya dengan gugup. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Anak baik, jangan keluar. Tetap di situ dengan patuh. Yang mulia Daun Mulberry menatap tajam ke area tempat kapak dan tombak berbenturan di dunia kotak pasir. Dia melihat Sang Hua melompat turun dari kapak, dan ekspresinya berubah. Dia berdoa dalam hati. Jangan keluar, kumohon jangan keluar. Sang Hua berlari keluar. Jangan berhadapan dengan musuh, jangan berhadapan dengan musuh. Seorang penyihir berjalan menuju Sang Hua. Yang mulia Mulberry Leaf hampir pingsan. Aku akan mati. Tiba-tiba Sang Hua sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti di tempatnya. Penyihir di depannya juga merasakan bahaya dan segera berhenti. Kedua wanita itu dipisahkan oleh gunung yang rendah namun curam. Mereka masing-masing mengaktifkan kekuatan supranatural mereka. Dan hampir bersamaan, mereka menorehkan jejak diri mereka di gunung di seberangnya. Kekuatan supranatural dahsyat kedua wanita itu bertabrakan di dalam gunung, dipisahkan oleh sebuah gunung besar. Setelah sesaat tenang, gunung itu tiba-tiba runtuh, dan asap serta debu memenuhi udara seperti kabut. Di tengah kabut, ukiran run mulai hancur dan terurai, berubah menjadi bintik-bintik cahaya seperti semburan kembang api. Kedua wanita itu tidak dapat melihat satu sama lain, dan mereka terguling dan terbang di tengah kembang api. Serpihan pedang dan pisau dari lengan baju mereka berterbangan, berputar-putar di sekitar tubuh anggun mereka seperti kunang-kunang. Pedang dan pedang lengkung kecil yang terbang menari-nari di antara rok mereka. Sang Hua mempelajari ilmu pedang dari ayahnya, Sang Ye Zunshen. Sementara penyihir di hadapannya adalah murid dari pendekar pedang iblis Fu Luotuo, dan berlatih keterampilan menggunakan pisau. Mereka bersentuhan hampir seketika, seperti 2 kupu-kupu yang saling berbelit dan berterbangan di tengah kembang api. Butiran pedang kecil itu bergemerincing dan berputar, dan bilah-bilah kecil itu bertabrakan, menghasilkan percikan api. Keahlian pedang yang mulia Daun Murbe, engkau adalah Sang Hua. Kau adalah Bi, ahli ilmu pedang-pedang iblis Fuluoto. Kedua wanita itu langsung mengenali kemampuan berpedang dan teknik saber masing-masing. Di tengah kilatan bilah dan cahaya pedang, kedua wanita muda yang anggun itu melepaskan kekuatan supranatural mereka dari jarak dekat. Cahaya bilah menembus kekuatan supranatural mereka, dan cahaya pedang menebas rambut mereka. Peluru bilah dan peluru pedang yang bergulir meledak dengan cahaya terang, menerangi mata mereka dan satu sama lain. Meskipun tubuh mereka tampak ramping dan halus, mereka memiliki kekuatan yang bahkan melampaui Kinmu. Saat mereka saling melihat, sebelum pikiran mereka sempat beraksi, tubuh mereka beraksi. Masing-masing melepaskan badai serangan dengan tangan, siku, bahu, kaki, dan lutut mereka. Kedua wanita itu mengerang saat terkena kembang api. Terlempar keluar dari kembang api, seperti karung robek yang berguling menuruni lereng bukit. Berguling-guling sejauh 6 atau 7 mil sebelum akhirnya berhenti. Tepat ketika mereka menghentikan momentum mereka, peluru pedang dan peluru belati yang mereka serang juga tiba di atas kepala mereka. Pedang dan belati berjatuhan, dan dalam sekejap, ratusan pedang dan belati melengkung dari peluru pedang, dan peluru belati itu dilepas begitu saja. Kedua wanita itu berguling-guling, dan Sang Hua mengeluarkan busur dan anak panahnya dari punggungnya. Dia berguling seperti kucing, menembakkan lebih dari 10 anak panah dalam satu putaran. 13 mil jauhnya di seberangnya, Bi juga mengeluarkan busur sihirnya dan membalas tembakan. Di belakang mereka, kilatan pedang dan mata pisau terus berjatuhan. Mereka mengitari puncak gunung dan bertempur di atasnya. Senar busur bergetar, menghasilkan suara yang tajam.
Dan puncak gunung itu seketika dipenuhi lebih dari selusin lubang. Mereka berlari cepat, menghindari panah dan pedang musuh. Tiba-tiba, Sang Hua melihat kapak tombak raksasa itu, dan mereka menyerbu kembali ke area tempat kapak tombak itu berbenturan. Kedua wanita itu, yang satu melompat ke kapak besar, dan yang lainnya ke tombak hitam, saling menyerang dalam pola berkelok-kelok. Ketika mereka mencapai puncak kedua senjata suci itu, kedua wanita itu tiba-tiba jatuh seperti meteor, masing-masing melepaskan serangan tanpa ampun di udara. Teriakan terdengar, dan Sang Hua buru-buru menoleh untuk melihat bahwa Bi telah jatuh ke dalam perangkap yang telah ia pasang sebelumnya, dan langsung mengaktifkan formasi peluru pedang yang telah ia siapkan. Sebagai satu-satunya keturunan yang selamat dari Yang Mulia Daun Mulberry, Sang Hua memiliki semua yang diinginkannya. Dia mungkin tidak bisa menempa peluru pedang seperti Kinmu, tetapi dia tentu memiliki cukup banyak peluru pedang di tubuhnya. Dia meletakkan 7 butir pedangnya di diagram pedang 7 bintang miliknya. Diagram pedang 7 bintang adalah jenis diagram pedang dari surga Taihuang. Makhluk gaib dari surga Taihuang terlalu malas untuk mempelajari numerologi, jadi mereka menggunakan metode yang paling sederhana dan jelas. Menyalin diagram pedang yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan memurnikan harta karun sesuai dengan diagram pedang yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Waktu yang dihemat dapat digunakan untuk kultivasi. Diagram pedang 7 bintang adalah salah satunya. Diagram pedang 7 bintang tidaklah rumit, dan banyak makhluk gaib hanya menirunya tanpa memperhatikan konvensi, sehingga kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, ketika dikombinasikan dengan 7 butir pedang, kekuatannya menjadi luar biasa. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti ini, tertahan untuk waktu singkat pun dapat menentukan hidup atau mati. Apalagi terjebak dalam perangkap formasi. Tanpa ragu, Sang Hua menarik busurnya dan menembak. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah diagram pedang. Bi menangkis ke kiri dan ke kanan, mati-matian memblokir serangannya. Tetapi sesaat kemudian, peluru pedang di tangan Sang Hua melesat keluar. Pedang-pedang terbang di dalam peluru itu membentuk garis. Pedang terbang pertama menembus alisnya. Pedang terbang kedua menyusul dengan cepat, melewati alisnya satu demi satu. Dan ratusan cahaya pedang terbang keluar dari belakang kepalanya. Tubuh Bi menegang, dan kemudian dia diliputi oleh pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, yang dilepas oleh diagram pedang 7 bintang. Aku menang? Sang Hua terdiam sejenak, lalu kepercayaan dirinya melonjak. Dia menyimpan diagram pedang 7 bintang dan peluru pedang, meninggalkan tempat di mana kapak dan tombak berbenturan, dan mencari lawan di mana-mana. Di luar dunia permainan pasir, Yang Mulia Daun Mulberry berkeringat deras. Sebagai dewa dengan wawasan yang tajam, ia tentu dapat melihat bahwa kemenangan putrinya atas Bi hanyalah kebetulan. Meskipun telah menjalani pelatihan yang giat baru-baru ini, dan berbagai pertempuran hidup mati setelah pembantaian keluarganya, Sang Hua masih kalah dibandingkan dengan para ahli iblis berpengalaman seperti Bi, dan jauh kurang terampil dalam ujian hidup mati. Mengalahkan Bi saja sudah merupakan keberuntungan, tetapi tidak mungkin menang setiap saat hanya dengan keberuntungan. Bagaimana jika Anda bertemu dengan iblis kuat lainnya? Bukankah anggota keluarga terakhir Anda juga akan binasa di depan mata Anda? Tiba-tiba, Venerable Mulberry Leaf berhenti sejenak, mengamati dunia kotak pasir itu. Di dunia sandbox, beberapa pertempuran lagi berakhir, dan jumlah ahli iblis berkurang tajam. Hanya menyisakan 2 orang. Zhehuali, murid Furi Luo, dan Jiang Yi, murid lain dari iblis sejati Sumo. Sementara itu, Sekte Tai Huang Tian juga memiliki 4 tuan muda lainnya. Kinmu, Yuhe, Sang Hua, dan Shu Yao. Yuhe menemukan Shu Yao, dan keduanya bergabung, menggunakan kekuatan superior mereka untuk membunuh musuh mereka yang kuat. Tentu saja, jauh lebih banyak orang yang terbunuh oleh Kinmu, orang yang sedang mengirik gandum itu. Justru karena Kinmu membunuh 3 ahli iblis, makhluk gaib di Tai Huang Tian memperoleh keunggulan jumlah. Jiang Yi sangat kuat, tetapi dia terluka parah dalam pertempuran sengit dengan lawannya, sehingga kekuatan tempurnya menurun. Ini mungkin kesempatan Sang Hua untuk bertahan hidup. Namun, Yuhe dan Shu Yao, 2 ahli top ini, juga terluka. Hati Sang Mulia Mulberry Leaf kembali berdebar kencang saat ia melihat putrinya langsung menuju ke arah bocah pandai besi itu. Di tepi dunia pasir, Zhehuali membawa pedang iblis, berjalan maju selangkah demi selangkah seperti seorang biksu pertapa. Dia tidak menggunakan kekuatan gaib apapun, dan kecepatannya tidak cepat. Langkah-langkahnya seolah-olah diukur dengan tepat menggunakan penggaris. Setiap langkah yang diambilnya memiliki ukuran yang sama persis, tidak lebih panjang dan tidak lebih pendek 1 inci pun. Inilah aturan ilmu pedangnya. Para master iblis seringkali tidak terkendali. Dengan gerakan yang berani dan luas, mengabaikan detail, dan terkadang mereka dapat tiba-tiba melepaskan kekuatan tempur yang menakjubkan. Zhehuali pertama kali belajar di bawah bimbingan Luo Wushuang, sang ahli pedang ilahi. Sosok seperti dewa di dunia ilmu pedang. Ilmu pedang Luo Wushuang sangat terencana, dan disiplinnya sangat ketat. Arah, kekuatan, langkah kaki, gerakan tubuh, dan bahkan lintasan gerakan setiap otot di tubuhnya diukur dengan cermat, tanpa memberi ruang untuk kesalahan. Selain itu, tingkat sirkulasi energi vital yang lebih dalam, mobilisasi roh primordial, niat, dan esensi semuanya harus sesuai dengan aturan. Zhehuali dibesarkan di bawah bimbingan seperti itu. Tidak seperti makhluk gaib Tai Huang Tian, untuk mempelajari ilmu pedang Luo Wushuang, ia harus mahir dalam ramalan dan mencapai tingkat keterampilan yang sangat tinggi agar dapat menguasai ilmu pedang Luo Wushuang. Meskipun ia diperintahkan untuk turun ke alam fana dan datang ke Tai Huang Tian, serta menjadi murid Furi Luo, ia tidak mewarisi semangat Furi Luo yang tak terkendali dan sembrono. Ia tetap mengikuti aturan yang dipelajarinya dari Luo Wushuang untuk menahan ucapan dan perbuatannya,
serta bersikap jujur dan tanpa celah. Dia tiba di dinding api di dunia kotak pasir, mendongak dan melihat Kinmu membelakanginya, memegang pedang dan memeriksa hasil karyanya di bawah cahaya api. Berbeda dengan ketelitiannya, ia melihat dalam diri bocah itu semangat yang liar dan tak terkendali, seperti matahari yang mengamuk. Pemandangan pemuda itu mengangkat pedangnya, memancarkan pesona unik dan heroik. Mengagumi pedang di depan api adalah semacam semangat kepahlawanan yang tidak akan pernah bisa ia pelajari. Jantung Jehwali berdebar kencang, tetapi ia segera menenangkan diri. Pada saat itu, ia melihat pemuda yang memegang pedang itu seolah mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia menundukkan kepala dan meliriknya dari sudut matanya. Namun, ia segera menyadari bahwa anak laki-laki itu tidak sedang melihatnya dari sudut matanya, melainkan sedang melihat bilah pedang, menggunakan bilah yang berkilau seperti cermin itu untuk melihatnya. Alasan aku meliriknya dari sudut mata adalah untuk mengalihkan perhatianku. Jika aku bergerak saat dia lengah, penilaianku akan salah, dan dia akan mendapatkan keuntungan. Jehwali mengangkat alisnya. Jika para ahli seperti mereka, yang mahir dalam sihir tawis dan kekuatan gaib, salah menilai gerakan halus musuh mereka, mereka akan diberi kesempatan. Terkadang kemenangan atau kekalahan bergantung pada kesalahan sekecil apapun. Dia sangat cerdas dan berpengalaman untuk usianya. Jehwali menarik napas, dadanya mengembang. Dialah pemuda ini, orang yang selalu dipikirkan oleh gurunya, sang ahli pedang, dan yang selalu didesaknya untuk menemukannya dan mendemonstrasikan keahlian pedangnya kepadanya. Jehwali tiba-tiba membungkuk kepada Kinmu dan berkata dengan suara berat, "Tuanku adalah Luo Wushuang." Kinmu berbalik, meletakkan pedang di tangannya di atas meja tempah, dan berkata, "Aku tahu, aku ingat dia." Jehwali tidak bangun, dan melanjutkan, "Guruku berkata bahwa jika dia bertemu denganmu, dia akan memintamu untuk menyaksikan teknik pedang yang dia ciptakan." Saat dia membungkuk, mata iblis dari pedang iblis di punggungnya tiba-tiba terbuka. Matanya yang merah darah berputar, pupilnya tegak lurus, dan tatapannya tertuju pada Kinmu. Kinmu tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di atas platform peleburan. Pedang-pedang terbang masuk seperti pasir halus, mengembun di telapak tangannya membentuk bola sempurna, kira-kira sebesar ujung jari. Aku juga ingin melihat kemampuan berpedangnya. Kinmu menggenggam ujung pedang dan berkata, "Kau melakukan ilmu pedang atas namanya, jadi salahmu kepadaku bukan karena rasa hormat kepadaku, melainkan kepadanya." Jehwali menegakkan tubuhnya dan mengangguk. Kinmu tersenyum dan berkata, "Dia menggunakan pedangnya hanya dengan satu tangan. Jika kau mempelajari ilmu pedangnya, apakah kau mempelajarinya dengan satu tangan atau dua tangan?" Pupil mata Jehwali tiba-tiba menyempit. Kinmu tidak melewatkan perubahan halus apapun di wajahnya. Melihat pupil matanya yang menyipit, senyumnya perlahan semakin lebar. "Jehwali, sekarang kau bisa menunjukkan ilmu pedangnya padaku." Jehwali seketika merasakan tekanan tak terlihat yang menekan jantung daunya. Kinmu bertanya kepadanya apakah dia telah belajar menggunakan satu tangan atau dua tangan, yang memberikan tekanan luar biasa pada hati daunya. Karena Luo Wushuang adalah pendekar pedang ilahi bertangan satu. Mempelajari cara menggunakan satu tangan berarti lengan lainnya menjadi tidak berguna. Dalam pertempuran, lengan yang tidak digunakan tidak akan mampu berintegrasi sempurna dengan lengan yang memegang pedang. Tidak peduli kekuatan supernatural atau sihir apapun yang digunikannya. Dengan cara ini, akan ada kelemahan yang dapat dieksploitasi. Mempelajari cara menggunakan kedua tangan, berarti Anda belum menguasai pedang ilahi satu tangan, milik Luo Wushuang. Menggunakan hanya dua tangan untuk mengeksekusi ilmu pedang Luo Wushuang tidak akan pernah menghasilkan ilmu pedang yang sempurna, dan Anda tidak akan mampu memahami esensi dari ilmu pedang Luo Wushuang. Jehwali diperintahkan untuk turun ke alam fana kali ini. Selain memenuhi keinginan Luo Wushuang, tujuan utamanya adalah untuk menemukan cara menyempurnakan ilmu pedangnya dari Furi Luo. Dia juga ingin menebus kekurangannya melalui latihan dan pertempuran, sehingga dia dapat melangkah lebih jauh dan menjadi dewa sejati muda dalam hal sihir tawis dan kekuatan supranatural. Sekarang, hanya dalam satu pertukaran, lawannya telah melihat tipu dayanya dan niat sebenarnya, sehingga ia berada dalam posisi sulit, baik ia melakukan langkah atau tidak. Di luar dunia kotak pasir, mata sang penebang kayu berbinar. Dia melirik dewa harimau hitam di sampingnya dan berkata dengan suara berat. Kondisi mentalnya jelas sangat kuat. Dia menekan kondisi mental Jehwali begitu mereka bertemu. "Mengapa kau mengatakan bahwa kultivasi mentalnya terlalu lemah?" Dewa harimau hitam menepuk telinganya ke belakang kepala dan mengeluh pelan. Kondisi mentalnya jelas sangat buruk. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap mata. "Ngomong-ngomong tuanku, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa dia terlalu impulsif dan kultivasi mentalnya terlalu buruk?" Santo penebang kayu itu tetap tak terpengaruh. "Aku tidak melakukannya. Jangan bicara omong kosong. Kau pasti salah dengar." Dewa harimau hitam mengerutkan bibir, dan urat di dahi sang santo penebang kayu menonjol. Dewa harimau hitam dengan cepat menundukkan kepala dan tersenyum menjilat. "Harimau kecil pasti salah dengar.